tamat sudah drama panas. KPU akhirnya buka suara. Ijazah Jokowi Gibran terbukti palsu. Akhirnya terungkap juga kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Polemik panjang soal keaslian dokumen resmi berakhir mengejutkan saat Komisi Pemilihan Umum akhirnya angkat bicara dan mengakui fakta pahit itu. Rupanya, selama ini lembaga tersebut diam bukan tanpa alasan. Mereka disebut takut jika harus menepalkan keputusan berat ini. Namun, kebenaran tetap harus diungkapkan. Dalam pernyataan terbarunya, KPU akhirnya membenarkan dugaan yang selama ini bergema di masyarakat. Ijazah yang dimiliki Jokowi dan Gibran ternyata 100% palsu dan tidak sah. Pengakuan ini menjadi pukulan telak sekaligus jawaban pasti atas segala spekulasi, kecurigaan, dan perdebatan yang membelah bangsa ini. Tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada lagi alasan pembelaan. Fakta keras sudah terpampang nyata. Dokumen yang dijadikan dasar perjalanan politik dua tokoh besar negeri ini ternyata tidak sah. Pengakuan dari lembaga resmi ini langsung mengguncang panggung politik Indonesia, dan kini semua bertanya, apa dampak besar yang akan terjadi selanjutnya? Apakah jabatan dan kekuasaan mereka ikut ludes seiring terbongkarnya kebenaran ini? Ini ada Pak Janes di sebelah saya nih, ya kan? Saya belum beranjak nih dari kantor DPP PDI Perjuangan ya. Iya, jangan lupa perjuangannya. Perjuangannya jangan lupa nih. Saya buktikan bahwa kita ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Tuh, ada benderanya ya. Kelihatan tuh. Tuh, benderanya banteng. Udah ngamuk di Jokowi. Bantengnya udah ngamuk. Nah, ini tapi barusan saya dapat ini Pak Janes. Deketan dong biar kelihatan mukanya. Barusan saya dapat kabar dari kawan-kawan yang mencoba menonton video kita tadi, di mana kita diberikan secara resmi loh ya, secara resmi diberikan melalui permohonan informasi publik, diberikan berkas nih segini banyak berkasnya. Daripada saya tunjukin ini berkasnya segini nih. Bukan dong, buku di dalam jangan sambungnya dong, jangan kayak Jokowi nih. Ijazahnya cuma map kuning. Nih segini banyak berkasnya nih. Oh. Ya, saya diberikan berkas segini banyak oleh DPP PDI Perjuangan. Bagian wah, saya jadi lupa PPID, pejabat apa? Itu kan saya jadi lupa kan gara-gara Pak Janes. Pejabat publik, pengelola ya, pengelola informasi publik, informasi dan dokumentasi. Iya. Ada aja nih Pak Janes ya. Jadi ya saya agak kecewa ya. Kenapa sih kalau memang Anda pendukung Pak Jokowi, ngapain Anda nge-report konten kami? Ya kalau Anda memang pendukung Pak Jokowi, suruh tunjukkan ijazahnya. Masa harus orang lain terus yang nunjukin ijazahnya? Saya capek loh ini. Mana nih ijazahnya? Saya tunjukin lagi sekali lagi karena ini bukan barang baru ya. Kalian report-report. Padahal udah di mana-mana sudah ada nih barang. Oke, saya tunjukin lagi ijazahnya. Mau berapa puluh orang Pak Jokowi nunjukin ijazah Anda baru Anda mau nunjukin sendiri. Nah ijazahnya nah. Ya. Mau Anda report lagi, report sekarang. Ini ijazah SMA-nya nggak ada kumis. So. Nah, ijazah SMA-nya nggak ada kumis. Ijazah UGM ada kumis. Jadi pakar kumisologi coba, kumis itu nunggunya berapa tahun sih? Dari mulai umur 12 tahun itu biasanya udah kumis itu. Kalau tipis lah ya. Enggak tipis makanya kalau orang Batak bilang ibu ni ori itu loh. Ibu dulu. Kumis halus ya. Kumis halus. Kalau ini iya. Jadi dihapus ini video kita nih. Bukan dihapus. Padahal kita download, tenang aja kita siarkan lagi. Sudah saya download. Nanti saya akan siarkan ya beberapa ini aja lah. Sepotong-sepotong nih, remove nih sama YouTube ya. Sudah remove, tapi videonya masih ada di sini. Tenang aja, nggak hilang kok. Kalau di database saya nggak hilang. Dan meskipun video itu hilang, itu adalah video penyerahan berkas dari DPP PDI Perjuangan kepada saya yang tidak ada tidak ada penghinaan, tidak ada apapun di situ, tidak ada yang bermasalah di situ. Nggak ada. Masa dokumen begini, memberikan dokumen seperti ini dibilang menghina? Ini kan dokumen publik, ini nggak bisa dirahasiakan. Yang bisa dirahasiakan katanya kan nilainya. Ya, video saya kan nilainya saya kasih juga apa-apa, orang nggak bener ini. Padahal ijazah saya mah menggambar tuh, lihat tuh, ngeri itu. Saya berani ya Jokowi lapor saya bahwa kau tuh masih bukan nih nilai menggambar SMA mana lo? Aduh, mana dia SMA nilai menggambar? Menggambar kayu, ada aja. Masa menggambar kayu Pak Janes? Ya masa mau ijazah SMA menggambar? Kalau PAUD ada menggambar, SD ada ijazahnya. Iya. Ada menggambar. Gara-gara inilah kau penjara si Bang Menteri. Sampai sekarang ini nggak buku kumis. Yang itu buku kumis mana aslimu? Aduh Jokowi.
Emang betul-betul kau penjahat bangsa kau, betul. Saya masih bisa nonton video yang berjudul DPP PDI Perjuangan serahkan semua berkas. Iya, tapi ada beberapa orang yang sepertinya komplain ke saya tadi bahwa itu tidak bisa diakses lagi video itu. Nanti saya akan komplain ke YouTube ya. Ini saya sudah komplain ke YouTube bahwa di dalam video itu tidak ada masalah. Dan kalau ada orang-orang yang mereport video itu berarti kalian ini penjahat demokrasi. Iya. Kalian ini biadab mau merusak negara kita ini. Emang kenapa kalau dia itu sudah jadi presiden 10 tahun. Wali kota berapa tahun? Dari 2005 sampai 2024. Presiden 20 tahun loh. Tambahin dong presiden 10 tahun, bukan itu. Presiden penjahat 10 tahun. Oh, alah. Itu. Ayo, memang kau gila. Ya, 20 tahun lah dia jadi pejabat. Semua negara Cina semuanya. Cina kau jual-jual ke Cina semua nikel-nikel itu. Aduh, Jokowi. Kalau udah Jokodok emang pantes sih lo Jokodok. Ya. Tanyakan ijazah doktorandesnya saat menjadi wali kota Solo. Ya, gini saya jelaskan ya. Sekali lagi yang tadi saya dapatkan itu hanya ada satu, yaitu 2014. 2014 itu memang ketua pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala hari itu adalah Pak Cahyokumolo almarhum. Jadi memang ada di PDIP berkasnya, ada nih dikasih ke saya. Dan itu memang baru ketemu, jangan ada yang bikin alasan ya katanya gara-gara mau P21 lah, gara-gara mau apa hubungannya? Jangan gila kalian. Goblok, P21 itu nggak ada. Iya. Kayak jaksa bego. Kan katanya Katanya gara-gara mau P21 berkasnya dikasih ke kita. Yang paling saya bikin tertawa itu kalau kau mas ngomong aduh P21 tahap 2, aduh bapak tuh kombes loh. Pas ada tahap 2, tahap 1 nggak ada yang mau kayak udah saya bilang kayak mau ular tangga. Oke, tolong ciptakan formulir legalisir ijazah Jokowi ke UGM. Saya jujur kalau soal UGM, saya sudah pesimis ya, sangat-sangat pesimis. Ini 600 orang ini ada orang UGM kayak ini. Malu nggak kalian sama kampus kalian itu? Asal diminta selalu bilang Polda. Asal saya minta dokumen apa, sudah diambil Polda, sudah diambil Polda. Ternyata baru-baru ini Jokowi melalui pengacaranya ngomong bahwa Jokowi itu maaf, Jokowi ijazahku ada di rumah di Solo. Memang kau penipu kau Jokowi. Tanyakan sekalian ijazah Gibran. Iya, jadi saya mau jelaskan, ini tadi yang ada 2014. Yang 2019, itu kan Pak Jokowi menjadi presiden kedua kali. Itu ketua tim kampanyenya, saya baru ingat. Bukan orang PDIP. Coba kalian Google sekarang. Saya mau kalian yang jawab nih. Siapa ketua tim kampanye Jokowi Widodo Maruf Amin 2019? Ayo jawab sekarang. Enggak usah saya jawab, biar jangan capek-capek kalian. Ahmad Thohir. Bukan. Bukan Ahmad Thohir, maaf, sama Ahmad Thohir. Siapa namanya lupa gua. Siapa? Erick Thohir, bukan Ahmad Thohir. Maaf. Erick Thohir, cuma Thohir dong ingat. Betul, udah yang jawab Erick Thohir. Erick Thohir, benar Erick Thohir. Mana sih? Jadi Ahmad Thohir. Bukan Ahmad Thohir. Salah. Dia yang marah loh. Lalu saya bilang salah. Kalau udah salah, cuma Thohirnya doang saya sama. Yang menghapus ditelusuri aja Mas Mikael. Iya, nanti saya akan tanya kepada YouTube kenapa selama ini kan kita selalu mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Ini informasi publik. Jadi informasi yang tidak boleh dibuka itu contohnya data rekam medis misalnya. Fungsi jantung si X, nanti saya bilang Joko Widodo, kenal lagi saya. Fungsi jantung Janes Siahaan tinggal 20%. Nah, itu nggak boleh dibuka itu. Walaupun itu nggak benar. Benar atau nggak benar, nggak boleh dibuka. Nggak benar lah. Patut 20%. Kalau Ya, 20% gua nggak lagi dong. Oh iya, benar atau nggak benar itu nggak boleh dibuka. Iya. Tapi kalau ijazah yang dipakai untuk mencalonkan diri jadi wali kota kayak presiden kayak apa kayak itu boleh dibuka. Iya. Aduh. Sampai ini sekarang kenapa? penyakit Jokowi nggak boleh dibuka ke umum. Penyakit apa itu mentol-mentol nggak boleh dibuka itu. Lain, acara pemakzulan kubu papa senyap aja. Ya kita lihat lah minggu depan ada nggak kelanjutan sidang Subhan Palal. Terus Bang Naga bongkar. Ya saya mau bongkar kok. Ada yang ini sih, ada yang report. Kalian ngaku lah. Siapa yang report? Saya mau ketemu Anda ya. Berarti Anda ini jahat demokrasi. Ada orang kita menguak kebenaran, bukan menguak kebenaran, menguak kebohongan. Sekalian minta berkas pencalonan Samsul. Iya, itu adanya di Solo. Ya, yang 2019 saya nanti mau minta pertanggungjawaban Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye. Anda simpan di mana? Di gudang siapa? Di rumah siapa? Atau di mana? Soalnya saya cari-cari di sini nggak ada yang temu nih berkas tersebut. Di kantor PDIP, PD Perjuangan ya, udah PDIP ada yang salah lagi nih. Di kantor PD Perjuangan tidak ada itu berkas, ya. Mantap Bang, semangat membela kebenaran. Ya, kita membela kebenaran. Iya. Ini kan kebenaran toh. Kecuali ijazahnya saya coret-coret, saya bikin muka teletabis atau apa, nah itu baru bohong. Iya, Bang. Ini kan nama ijazahnya ini. Berarti Andi Hasan membela ini membela kebohongan dong. Oh ya, saya nggak tahu lah. Iyalah. Iya. Pakai trik editnya Bang Michael. Ya, coba Anda WA saya 0813 8588 5051. Bisa buat pesan buku, bisa buat ngobrol sama saya juga itu. Karena saya orangnya terbuka aja. Siapapun WA ke situ pasti bisa menghubungi saya. Tapi dibalas minggu lagi. Enggak juga lah. Ya. Kadang-kadang. Kalau saya lagi ke Polda. Serius nanya, apa yang mau Anda tanya? Ijazah SMA-nya apa nih? Tidak ada sidik jari, yang menempel di foto itu palsu. Waduh. Ijazah SMA-nya tidak ada Ya, sidik jari. betul kau tahu dia tahu. Makanya inilah Nanti saya cek ya. Inilah barang bukti yang memenjarakan si Joko si Bambang Gus Nur ya. Ya. Jadi ternyata Gimana pendapat kalian Benar, kalau benar, ada benar. saudara kalian atau siapa di penjara gara-gara fotokopi selembar seperti ini? ngeri lah. Ya.
Kapan napak tilas Gunung Kawi? Kita tunggu Pak Roy Suryo tuh. Intinya ke depan KPU harus ketat verifikasi ijazah. Kalaupun Jokowi mau keliling dunia, pingin nyapres lagi, kalau KPU tegas jujur tidak akan. Memang betul. Kenapa dihapus? Karena ya mungkin saya nggak tahu. Nanti saya bilang terbul salah lagi. Ya kan pokoknya saya ngomong apa tuh salah. Kenapa dihapus ya orang nge-report? Yang nge-report siapa? Mas Roy Suryo di mana? Mungkin lagi di rumah kali, saya nggak tahu. Saya kan nggak serumah sama Pak Roy Suryo. Bambang Tri dan Gus Nur. Bang Risman kemana? Apalagi itu. Apalagi itu udah mati tuh zombie. Bang, tolong akta kelahirannya telusuri juga. Ini saya juga dapat akta kelahirannya. Akta kelahirannya. Karena tidak mungkin ada ijazah tanpa akta kelahiran. Anda daftar ke SMA pakai apa? Dia nggak, si Jokowi bukan akta kelahiran, kutipan akta. Jadi bukan Upload lagi bang. Iya nanti saya edit, saya upload lagi. Coba tanya ke Komdigi. Ya nanti saya komplain Komdigi nih. Jangan komdigi dong ke YouTube. Nggak dia Hafid nih saya komplain nih. Walaupun tutup-tutupi ketahuan, iya pasti saya yakin. Wartawan kok nggak netral? Nggak netralnya di mana? Saya terangkan. Kalau wartawan itu adalah wartawan namanya profesi. Masalah benar tidak boleh netral, kecuali wasit bola netral. Bisa banding ke YouTube. Kalau wartawan nggak masalah, mau bilang nggak mungkin saya berita kebohongan, saya bikin bohong. Saya berapa kali saya tanya UM gimana? Nggak tahu, semua nggak tahu. Coba apa mau kita tanya coba? Siapa yang tahu kalau kita tahu? Iya. Model langsung dihapus YouTube, sepertinya itu laporan khusus. Waduh, laporan khusus. Biasa dulu kalau laporan khusus, kalau di berita malam itu kecelakaan, banjir atau apa. Mungkin kebanjiran YouTube-nya ya. Bukan laporan khusus, kejadian ini apa namanya, yang kejadian terbaru news. Breaking news. Coba dong tunjukkan foto-foto SMA sama S1, ya jauh beda lah. Jauh. Tuh. Ini yang S1, kumis ya. Kumis. Nih kumisnya tuh, biar makin jelas. Nah, yang SMA kayak begini. Nih, Kena kanker kumis. nih. Itu juga ada kanker kumisnya. Ini sudah dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dapat dari mana? Ya dari tangan Jokowi sendiri. Gitu loh. Bukan dari tangan siapa-siapa lagi. Jadi Dian Sandi sudah nggak penting. Itu orang-orang sudah nggak penting itu. Ya, kasus Polda sekarang sudah jelas. Barangnya memang itu. Berarti yang didapat Pak Roy Suryo dari Dian Sandi dan lain-lain itu juga memang ini barangnya. Gitu. Medan Horas, waduh, Lae saya dari Sulawesi sangat mendukung usaha kalian, Bram Michael. Sulawesi Lae. Wartawan pembela kebenaran, tapi katanya nggak netral, di mana dong, pusing saya. Emang Negara apa ini Lae? Bang pindah aja dari YouTube lah, mau pindah kemana? Saya juga udah bingung. Ayolah kita bikin YouTube sendiri. Nggak bisa. YouTube. Kalau nggak bikin WA Group aja seluruh Indonesia, WA Group. Grup ya. Nanti saya sebar-sebarin di WA Group. Semangat bang. Spill foto Jokowi SMA sama universitas barusan ada. Pratikno nggak pernah ada di podcast manapun. Nanti saya suratin. Nanti saya suratin. Ini bener ya Pak Janes? Kita mulai hari ini akan menyurati. Pertama Erick Thohir akan saya suratin. Karena ini sudah ada jawaban resmi dari PDI Perjuangan bahwa berkas itu tidak ada di mereka 2019. Berarti ketua tim kampanyenya harus kita minta tanggung jawab ini. Anda taruh di mana? Kedua, Pratikno, karena dia sudah disebut-sebut juga oleh banyak orang. Jadi gini, kalau masalah Pratikno, biar masyarakat juga tahu, mengerti. Di sini keterlibatan Pratikno, pembuatan ijazah ini nggak terlibat dia. Dia nggak terlibat, tapi melindungi. Nah, pas dia jadi presiden terpilih, Pratikno sini dulu. Aku udah sempat bikin gajah mada lulusanku ya. Tolong dulu amankan dulu ya. Masukin dulu. Makanya sampai 700 berkas itu diambil sama gajah Polda Metro disita. Masa disita? Dari mana? Supaya apa? Supaya jangan ketahuan perbandingan itu dibandingkan yang asli. Semua yang asli bawa ke Polda. Yang nggak asli ditongol-tongolin tuh kayak gitu tongol-tongolin. Makanya itu Pratikno sebetulnya pelindung nomor satu, bukan pembuat ijazah tapi melindungi ijazah. Nomor satu. Saya udah bilang, maaf kata nih ke polisi saya, bukannya saya menghina polisi. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe dan berikan komentar kalian di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh cuplikan pernyataan tegas dari politisi PDIP Perjuangan Adian Manitupulu, di mana teman-teman pernyataan mendasar yang dilemparkan adalah setelah pelantikan apakah ada upaya nyata untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan-dugaan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang terjadi. Ya teman-teman, Adian menekankan bahwa investigasi ini bukan demi kepentingan pribadinya atau PDIP semata, melainkan demi masa depan demokrasi Indonesia agar terus membaik dari hari ke hari. Ya teman-teman, kita tentu tidak ingin melihat ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan demi merebut atau mempertahankan kekuasaan.
Ya, teman-teman, kita ingin pilkada dan pemilu yang jujur serta transparan. Namun, sayangnya teman-teman, narasi yang berkembang di publik justru sebaliknya. Banyak yang menilai demokrasi ini saat ini telah cacat akibat adanya cawe-cawe dan pelanggaran konstitusi yang dilakukan secara terang-terangan. Ya teman-teman, kita melihat bahkan muncul desakan yang cukup ekstrim dari netizen dan pengamat seperti dari akun Edo yang menyatakan kesalahannya terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Di mana publik mempertanyakan mengapa dari masa penjabat hingga masa pensiunnya dinamika politik kita masih terasa carut-marut. Ya, apakah ini semua bermula dari ambisi kekuasaan dan keinginan untuk menyelamatkan serta memposisikan keluarga dalam jabatan-jabatan tertinggi di negara ini? Ya teman-teman semua, ada sebuah ungkapan menarik, yaitu sepintar-pintarnya orang menabur bangkai pasti akan tercium juga bau busuknya. Ya teman-teman, kecurangan dalam politik tidak akan pernah kekal. Jika para petinggi dan pemimpin kita bertindak jujur serta adil, tentu masyarakat akan merasa kedamaian dan kesejahteraan. Ya teman-teman, yang kita rasakan, namun kesaksian belaka ini justru dugaan investigasi yang merambah hingga ke tingkat aparat desa dan kepala desa demi menenangkan calon tertentu. Ya teman-teman semua, demokrasi yang sehat seharusnya membiarkan rakyat memilih pemimpin mereka secara bebas selama 5 tahun ke depan tanpa adanya intimidasi atau intervensi pihak manapun. Ya teman-teman semua, selama aktor-aktor di balik rusaknya demokrasi ini belum diminta pertanggungjawaban atau diadili, ketenangan politik di Indonesia tampaknya akan sulit tercapai. Nah teman-teman, bagaimana menurut dan pandangan kalian? Apakah komisi terkait dan aparat penegak hukum akan benar-benar berani melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan intervensi dan cawe-cawe ini? Mari teman-teman untuk menulis tanggapan kita di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini teman-teman kita melihat juga di kolom komentar kita banyak sekali komentar dari teman-teman kita yang sudah menyuarakan isi pikirannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Sofia. Di sini dia berpendapat teman ketidak netralnya Polri dalam pemilu untuk memenangkan Jokowi adalah fakta. Ya teman-teman, Hendy Nguis memberikan tanggapannya, di Korsel Presiden pun jadi tersangka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan teman kita Muhammad benar perusak demokrasi. Ya teman-teman, kita lanjut. Satrio Ponco memberikan tanggapannya, segala kecurangan pasti terungkap, tak perlu ada yang ditutupi dan disembunyikan, tangkap sumbernya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Deriza memberikan tanggapannya, intinya penegak hukum era Mulyono ganti semua Kapolri, KPK, MK, selama belum diganti capek-capek koar-koar nggak akan pernah diadili si Mulyono ini. Teman-teman, Gende Sandi memberikan tanggapannya, mana berani Kapolri menangkap Jokowi dan antik-antiknya. Selama Jokowi masih berkeliaran di negara ini bakal bisa aman. Teman-teman, kita lanjut. Slamet memberikan tanggapannya, mana berani Komisi 3 investigasi Jokowi, orangnya Jokowi. Ya, Jafra Manmele memberikan tanggapannya teman-teman. Di sini dia berpendapat, gila nih, yang petinggi Polri intervensi hakim MK, jadi apa nih negara kita? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Baik Mitala dia memberikan tanggapannya, hal yang kemungkinan kecil bisa terjadi kalau Pak Kapolri mau tangkap Pak Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini coba kita Kalinda memberikan tanggapannya, bansos mau dirubah mau enggak, dibawa enggak pernah adil, terserah elu, ulah wong kalian yang kuasa. Ya teman-teman, kita lanjut. Anissa memberikan tanggapannya, benar Mas Zakaria, semua pejabat yang berurusan dengan hukum harus diganti semua, baru bisa mengadili Mulyono beserta pendukungnya yang korup dan serakah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sambah Hanafi memberikan tanggapannya,
Sudah jelas Tempo menginformasikan Parcok. Kenapa DPR pura-pura nggak tahu? Panggil dong Tempo untuk konfirmasi. Teman-teman, kita lanjut. Budi Sarwono memberikan tanggapannya, adanya keributan kelirusuhan tidak mendamaikan semua, sebabkan karena ambisi kekuasaan selalu backup oleh lembaga penegak hukum aparat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Marsudi memberikan tanggapannya, orang yang punya kekuasaan tidak dijalankan kekuasaannya itu untuk memperjuangkan keinginan rakyat. Nanti kalau rakyat demo salah-salah juga. Lantas kemana dan siapa yang berwenang membela keinginan rakyat banyak? Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Semprukoe memberikan tanggapannya, hal yang sangat mustahil kalau Kapolri sekarang mau mengadili Mulyono bertambah di kebelakangnya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Heru memberikan tanggapannya, intinya siapapun dia kalau memang terbukti jadi perusak demokrasi dan koruptor wajib dihukum, penjara dan rampas semua aset-aset. Tapi apakah penegak hukum negeri ini berani untuk bertindak? Ya teman-teman, kita lanjut. Edo Sudodo memberikan tanggapannya, iya harus ada kelanjutan. Kalau cuman berita atau artikel atau vlog yang buat apa kalau nggak ada kelanjutan? Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Jajat Sudrajat memberikan tanggapannya, rezim sisa Jokowi harus dihilangkan dulu baru diusut Jokowi dengan tujuan agar tidak ada yang melindungi jika ternyata terbukti kesalahan si Jokowi dan kroninya di masa pejabat presiden. Teman-teman, kita lanjut di sini sampai teman kita Hinris memberikan tanggapannya, setuju siapapun yang bermasalah diadili, siapapun orang yang jangan takutlah hanya pada Allah agar negara aman, damai, rakyat sejahtera, tegakkan hukum dan keadilan. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.